skuad ramping, Real Madrid temukan satu masalah baru di pramusim. Pilihan Real Madrid untuk memiliki skuad ramping menimbulkan satu masalah baru pada pramusim. Real Madrid harus menghadapi konsekuensi dari pilihan transfer mereka sendiri. Bursa transfer musim panas 2024 memang kembali berlalu cukup sunyi untuk Real Madrid. Kylian Mbappe dan Endrick menjadi dua pembelian besar yang datang ke Stadion Santiago Bernabeu. Los Blancos sempat diprediksi untuk setidaknya mendatangkan pemain belakang tambahan. Krisis musim sebelumnya dinilai sudah cukup memberikan pelajaran berharga. Saat itu, satu persatu pemain belakang Real Madrid bertumbangan karena cedera. Namun, Real Madrid ternyata memilih untuk tidak memperkuat lini belakang. Manajemen klub menilai Carlo Ancelotti sudah berhasil mengatasi krisis pada musim lalu. Hal tersebut membuat Real Madrid kembali mempercayai Carlo Ancelotti untuk mengatasi masalah serupa. Akan tetapi, ketiadaan pemain bertahan anyar ternyata menimbulkan masalah. Dilansir Bolasport.com dari Relevo, penampilan beberapa pemain bertahan Real Madrid ternyata belum memuaskan selama pramusim. Bek sayap kiri Real Madrid Fran Garcia dinilai masih belum terlalu bisa untuk menjadi andalan. Meski tampil dengan kondisi fisik terbaik, Fran Garcia ternyata tidak mengimbanginya dalam pemahaman taktik. Kondisi ini mengundang bahaya bagi Real Madrid karena tinggal mengandalkan Ferland Mendy di posisi bek sayap kiri. Los Blancos sebenarnya sempat mengincar Alphonso Davies dan Trent Alexander-Arnold. Namun keduanya diprediksi baru bisa berlabuh ke Santiago Bernabeu pada musim depan. Real Madrid memilih menunggu keduanya berstatus bebas transfer terlebih dahulu. Daya magis Ancelotti pada musim lalu diharapkan bisa terulang untuk mengatasi hal ini. Ancelotti saat ini bisa mendorong pemain lain untuk mengisi posisi yang tidak biasa. Ancelotti, Mbappe takkan hadirkan masalah untuk lini depan Madrid. Kedatangan Kylian Mbappe tak hanya menambah stok lini depan, namun juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana ia akan masuk ke dalam sistem permainan Real Madrid yang sudah oke musim lalu. Pelatih Carlo Ancelotti optimis striker Prancis itu takkan mengganggu keseimbangan. Pembahasan ini muncul saat Ancelotti diwawancarai oleh ex anak buahnya di Chelsea, John Obi Mikel, dalam Obi-Wan Podcast dikutip dari ESPN. Allenator asal Italia itu ditanya mengenai preferensi untuk mengisi posisi penyerang kiri. Mbappe diketahui fasih bermain di area itu, namun musim lalu posisi tersebut sering diberikan kepada Vinicius. Apakah artinya akan ada persaingan antara dua bintang tersebut? Jujur, saya belum memikirkannya. Mengintegrasikan Mbappe ke dalam tim takkan jadi masalah. Penting untuk mengingat perkataannya, dia akan beradaptasi dengan tim. Kuncinya yakni tiap pemain harus memberi bakat dan kualitasnya demi melayani tim, ujarnya. Terkadang kamu bisa bermain di kiri, terkadang kamu bisa bermain di tengah. Saya melihat dia bermain di posisi paling depan dan area serangan itu lebar. Lapangan saja lebarnya 68 meter dan kami harus menguasai area selebar itu dengan para pemain depan. Bisa juga Vinicius, karena kalau saya tanya, Vinicius bermain di mana musim lalu? Sulit menjawabnya. Dia tidak bermain seperti pemain sayap kiri. Kunci penting dalam bermain menyerang adalah mobilitas para pemain, jelas Ancelotti. Kedatangan Mbappe diyakini takkan membuat Ancelotti pusing untuk menentukan pilihan di lini depan. Musim lalu, ia terbukti sukses mengubah pakem 4-3-3 yang lama dipakai Madrid menjadi 4-4-2, seiring cabutnya Karim Benzema dan hadirnya Jude Bellingham. Musim ini Madrid diprediksi akan kembali bermain dengan formasi 3 penyerang dengan Mbappe ditopang Vinicius dan Rodrigo di kedua sisi. Namun ketiganya bisa bertukar posisi sesuai kondisi di lapangan. Dani Ceballos berniat bertahan dengan Real Madrid. Musim lalu, Dani Ceballos mengalami masa sulit di Real Madrid karena dia lebih banyak menjadi pemain cadangan di tim utama. Gelandang asal Spanyol ini jarang tampil, dan jika pun tampil, ia biasanya tampil sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan atau di pertandingan yang tidak terlalu krusial.
Pemain berusia 27 tahun ini sangat dikaitkan dengan kepergiannya musim panas ini karena ada minat dari klub-klub seperti Real Betis dan Atletico Madrid. Namun dengan pensiunnya Toni Kroos dan berkurangnya peran Luka Modric, ada kekosongan yang harus diisi di lini tengah Real Madrid. Kini menurut Marca, Ceballos telah menghabiskan musim panas untuk menganalisis masa depannya dan tidak ada hal lain yang dipikirkannya selain meraih kesuksesan di Real Madrid. Bahkan pemain berusia 27 tahun ini juga telah menolak beberapa tawaran untuk mewujudkan mimpinya berkembang di ibu kota Spanyol. Menyadari peluang yang lebih besar untuk tampil di lini tengah menyusul dinamika yang berubah, Ceballos mengerahkan upaya luar biasa selama musim panas. Ia memacu tubuhnya hingga batas maksimal dengan latihan di dataran tinggi di Sierra Nevada, berlatih dengan kecepatan yang intens. Minggu yang berbeda dengan latihan di pegunungan, siap untuk apa yang akan datang. Akunnya di akun Instagram miliknya. Pemain berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak baru hingga 2027 tahun lalu dan bermaksud untuk menghormati durasi kontraknya. Dani Ceballos bertekad untuk memberikan dampak yang signifikan dan ia memahami bahwa mencapai kondisi puncak sangatlah penting. Setelah 2 minggu latihan intensif di Real Madrid City menjelang Tur AS, hasil dari persiapan fisiknya terlihat jelas. Dengan Los Merengues menghadapi AC Milan, FC Barcelona dan Chelsea di pramusim, Ceballos akan memiliki kesempatan yang ideal untuk membuktikan kemampuannya kepada pelatih Carlo Ancelotti.